Yap, kalah menang dalam sebuah pertandingan sejatinya emang hal biasa. Tapi ya nggak gini juga caranya. Sebab dilihat dari sisi manapun, Indonesia emang beneran banyak dirugikan oleh wasit. Tentu saja apa yang terjadi dengan Indonesia ini udah pernah dirasakan duluan oleh Iran dan Jordania ketika main di Piala Asia level senior. Di mana ketika itu mereka benar-benar gak habis pikir oleh semua pihak yang seolah dianggap memuluskan langkah Qatar selaku tuan rumah. Sesuatu yang pada akhirnya mengundang pertanyaan, sebegitu ngebetnya Qatar sampai melakukan segalanya buat menang di level Asia, mengingat di Piala Dunia pun mereka cuma jadi badut yang tak berdaya. Kejanggalan di laga Indonesia versus Qatar benar-benar masih terasa. Bahkan kami pun menjadi semakin benci ketika membuka media sosial. Karena ya emang semiris itu kelakuan tuan rumah plus wasit yang memimpin. Mulai dari bis timnas yang entah sengaja atau enggak diputer-puter dulu sampai delay 10-15 menit, sampai penunjukan wasit yang dirasa cukup kontroversi. Intinya semua hal yang terjadi di laga ini sangat gak wajar dan dilihat dari sisi manapun ya emang gitu kenyataannya. Yap, entah kebetulan atau enggak, apa yang dirasakan oleh Indonesia sejatinya juga pernah dialami oleh Iran dan Jordania di Piala Asia Senior beberapa bulan yang lalu. Yap, di laga semifinal antara Qatar melawan Iran, sang tamu benar-benar dibuat gedek oleh panitia. Di mana salah satu pemain Iran ketika itu, Said Ezzatullahi, sebelum laga benar-benar merasa kaget dan mempertanyakan keputusan panitia yang menunjuk wasit Ahmad Al-Ali yang sama-sama dari bangsa Arab yakni Kuwait. Yang mengejutkan buat kami adalah wasit untuk pertandingan besok berasal dari Kuwait. Kami membayangkan bagaimana bisa mereka menempatkan wasit Arab sebagai wasit besok, ucap Ezzatullahi dilansir dari Reuters. Lebih lanjut, sang pelatih Amir Galenoy mengkritik wasit habis-habisan usai laga yang berkesudahan 3-2 tersebut. Tim Iran harus menanggung banyak keputusan kontroversial dari wasit. Kami kalah dalam pertandingan yang menyakitkan. Setelah unggul 3-2, VAR malah turun tangan sehingga menyebabkan kami kehilangan pemain, ucap Amir Galenoy. Sementara itu, Jordania pun juga beneran dibuat dongkol oleh pihak Qatar yang seolah menghalalkan segala cara buat menang. Masih teringat jelas betapa ringkihnya pemain Qatar kala bersua Jordan di final Piala Asia level senior. Bahkan sampai muncul sebuah aturan tak tertulis untuk jangan sedikit pun menyenggol pemain Qatar. Dan tentu saja yang paling mencolok adalah 3 kali penalti yang diberikan ketika itu. Malah beneran, sumpah itu sungguh aneh. Maka tak heran, tim U23 Jordan pun juga sangat hati-hati melawan Qatar. Apalagi setelah melihat gimana lucunya mereka kalau menang melawan Indonesia. Di sisi lain, Coach Shin sendiri mengaku sangat kecewa dengan hasil ini. Sebab bagaimanapun, timnas U23 sejatinya mampu memberikan perlawanan termaksud ketika main dengan 9 orang. Namun yang ia sayangkan jelas adalah soal keputusan wasit yang dianggapnya sebagai hal yang sangat komedi. Di sepak bola Anda bisa menang dan bisa kalah. Pertama-tama, saya ucapkan selamat untuk Qatar yang memenangi laga. Ya, benar bahwa kita bermain di sini, di Qatar, dan mereka berstatus tuan rumah. Semua pemain telah bersiap dengan baik. Tapi wasit lewat keputusannya selama pertandingan, jika Anda melihatnya, ini bukanlah pertandingan sepak bola. Ini adalah pertunjukan komedi. Tentu saja, Qatar punya keuntungan sebagai tuan rumah. Tetapi ini keterlaluan. Saya tidak akan banyak berkata-kata soal match ini, dan saya pikir saya tidak akan bisa tidur malam ini. Bagaimanapun pertandingan sepak bola tidak bisa dimainkan seperti ini. Di level AFC, ini akan mempengaruhi masa depan. Tegas Coach Shin usai laga.
Lebih lanjut, Coach Shin sendiri juga coba untuk tetap memberikan para pemainnya motivasi untuk gak loyo usai kalah secara kontroversial, di mana ia coba meminta pemainnya untuk tetap fokus ke urusan teknis dan menjadikan ini sebagai pelecut di sisa 2 game yang ada melawan Australia dan Jordania. Intinya, meskipun berat, Coach Shin tidak patah arang dan meminta para pemainnya untuk tetap optimis memenuhi target lolos fase grup. Kami punya beberapa peluang, sayangnya tidak bisa dituntaskan. Saya bilang kepada pemain bahwa mereka sudah tampil luar biasa hari ini dan kami harus tetap percaya diri. Saya bilang mereka sudah tampil maksimal hari ini dan kami harus segera bangkit. Sepak bola Indonesia terus berkembang. Kami tidak menyerah begitu saja saat kehilangan 1 atau 2 pemain. Sementara itu, melihat kontroversi yang ada, pihak PSSI secara resmi akan mengajukan protes, terutama soal kartu merah Ivar Jenner yang benar-benar bisa diperdebatkan, di mana hal itu disampaikan oleh Pak Erick Thohir usai laga kepada semua elemen timnas. Ini bukan akhir. Kita main tadi sesuai dengan hati kita. Kita PSSI akan tayangkan surat protes. Kartu merah Ivar, mesti nggak kartu merah? Nah, kita protes. Tapi jangan sampai game ini merusak fokus kalian. Kita belum selesai, masih ada 2 game. Dan kita harus fight. Itulah kita. Setuju? Setuju! Tadi kalian main ber-9 fight. 11 harus bisa fight. Dan kalian lihat seluruh rakyat Indonesia itu lihat netizen, sosial media, semua sama kita. Same thing, all the netizen, all the media is all behind us. But we still have 2 games. Come on. Yap, terlepas dari apapun, peluang Indonesia untuk lolos masih ada, kendati ia berat karena 2 kartu merah. Tapi segalanya bisa diperjuangkan, dan diharapkan di laga versus Australia nanti, Indonesia bisa main lebih lepas dan all out. Karena jika kalah lagi, ya udah rungkat. Maka dari itu, mumpung Australia dan Jordan di laga pertama main imbang, potensi Indonesia untuk paling tidak mengamankan posisi runner-up masih terbuka. Karena kalau untuk juara grup, ya kemungkinan besar Qatar sih. Bukan karena mereka hebat, tapi ya tahulah sendiri gimana. Buktinya kalau sehebat itu, di Piala Dunia nggak diobok-obok tim sekelas Ekuador dan Senegal dong. Mana 0 poin pula, kocak sumpah. Ya gimana, kan itu kompetisi tertinggi di bawah FIFA, bukan AFC doang. Jadi amplopnya udah habis duluan kali. Buat menang bidding jadi tuan rumah. Canda tuan rumah. Tapi sekali lagi, intinya tetap semangat punggawa Garuda. Apapun hasilnya nanti, yang penting fight dulu sampai akhir. Tenang, selama kalian main habis-habisan, Timnas Mania pasti akan selalu ada mendukung kalian, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.